Selamat bertemu kembali di dalam mata kuliah aplikasi basis data pertemuan kedua, di mana hari ini kita akan melakukan praktek terkait dengan aplikasi dari XMPP-nya pada MariaDB-nya. Sebelumnya di sini akan dijelaskan tambahan materi selain dari materi yang sudah ada. Mohon untuk diikuti supaya rekan-rekan mahasiswa dapat memahami materi yang diberikan pada pertemuan kedua kali ini. Di mana pada pertemuan kedua ini kita akan memahami sedikit dari perintah-perintah yang ada pada aplikasi basis data. Ini Bapak sudah rangkum, kebetulan step by step-nya. Ini nanti akan ada keterkaitan dengan tugas yang harus Anda lakukan, dan saya harapkan mampu untuk dibuat dan ditunjukkan hasilnya pada akhir dari minggu pertemuan kedua ini, yang nanti Anda tunjukkan ke dalam link tugas yang nanti akan Bapak sharekan. Baik, yang pertama, perintahnya adalah buka aplikasi Command Prompt pada komputer Anda. Disarankan untuk membuka dari tahap awal. Nah, perintahnya di sini sudah ada sebenarnya c.2/ ya. Nah, ini perintahnya ada di sini. Ini Anda nanti masuk dulu, tuliskan kata cmd, ya. Anda bisa masuk masuk pada Command Prompt under DOS-nya. Ya, jangan lupa ada kata cmd. Ya, saya tuliskan di sini saja, tidak apa-apa. Ya, tuliskan cmd nanti pada search-nya. Ini mudah-mudahan, tapi tidak kelihatan sih. Tapi nggak apa-apa lah. Ya, kemudian nanti Anda enter, baru Anda tuliskan ini, nanti akan tampil seperti ini. Kemudian langkah keduanya adalah masuk ke dalam MariaDB menggunakan user root. Perintahnya adalah Anda jangan lupa ada tanda petiknya xmpp/mysql/bin/mysql.exe tanda kutip 2 lalu min_u ya root spasi ada spasi min_p ya seperti ini. Nah, ini perintah ini bisa Anda tinggal Anda copy paste juga boleh, tapi saya harapkan karena Anda sedang belajar, tolong jangan di copy paste, itu saran saya, tapi praktekkan langsung ditulis seperti yang nanti akan saya ulangi ke Anda. Ya, nanti akan muncul perintahnya seperti ini. Kemudian kita lihat lagi yang berikutnya. Nah, tampilkan daftar database yang ada pada MySQL. Nah, berarti untuk menampilkan itu adalah perintahnya show database. Anda tinggal buat aja ketik perintah ini, nanti akan tampil database yang ada. Kemudian berikutnya, tampilkan daftar user pada MySQL. Nah, kalau kita ingin menampilkan daftar user pada MySQL, aktifkan dulu ya database MySQL-nya, kemudian baru kita pilih select user host from MySQL.user. Maka akan ditampilkan nih. Ya. Untuk usernya yang ada pada MySQL. Nah, ini adalah keadaan awal. Ya, kalau tidak sama tidak apa-apa. Ini keadaan awalnya seperti ini. Kemudian setelah itu tolong diperhatikan. Kalau tadi MariaDB-nya none, karena sudah masuk ke MySQL, maka di sini menjadi MySQL. Nah, langkah selanjutnya adalah buatlah sebuah user baru ya pada localhost, namanya adalah ini NIP ya. Atau apalah terserah, ini boleh 12.2001 _test. Dia punya password 12345. Nah, perintahnya ada seperti ini. Create user, ini untuk membuat user. Kemudian untuk membuatkan NIP-nya yang ini, maka perlu dituliskan perintah identified by 12345, sesuaikan dengan ini. Nah, kalau untuk nama dari usernya adalah seperti ini, user 12 dan sebagainya ini, maka Anda tinggal buatkan aja. Sama nanti. Nah, ini perintahnya di bawah. Kemudian buat yang berikutnya adalah buat user baru. Jadi tadi sudah buat user yang pertama ya. Kemudian kita buat user berikutnya. Ini tanpa password. Kalau ini dengan password, ini tanpa password.
Perintahnya cukup seperti ini, klik user 12.2100 at localhost, ya. Kemudian perintahnya adalah ini, tinggal Anda lihat aja. Nah, setelah Anda buat, nanti tampilkan kembali daftar usernya. Nah, makanya setelah kita tambah user, maka tentunya user yang kita buat akan ada. Nah, ini dia. 12.21.001, 12.20.001 underscore test. Tolong diperhatikan untuk user yang baru dibuat ya. Nih. Ada 12.20, ada 12.21. Tolong diperhatikan. Baik, yang berikutnya setelah nanti ditampilkan dengan perintah select use, nah ini keluar dia, ya. Kemudian yang berikutnya lagi, masih di dalam user root, buatlah database dengan nama db1221.001. Silakan, caranya sama, create database db12.001 ya. Perhatikan untuk membuat database, perintahnya create database. Kalau membuat user ya create user, hampir sama. Ya. Nah, setelah Anda buat, lalu Anda show. Nah, nanti akan keluar dia. Nah, ini tadi tidak ada, tolong diperhatikan sebentar. Nah, di database kita, kalau ini kan tadi adalah rootnya, ini database-nya. Nah, ini, bukan. Sebentar, mana database kita? Nah, ini database kita, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Belum ada tadi yang di B, sekarang kita lihat, karena sudah kita buat, ya, kita bisa tampilkan. Ya, ini dia. Setelah kita buat, maka akan ada. Ini jadi 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian kita aktifkan database-nya, lalu buat tabel. Jadi tabel ini akan ada pada database 12.21.001. Apa tuh tabel yang akan buat? Itu tabel pelanggan, ya, dengan terdiri dari beberapa field, yaitu kode, karakter 5, nama tipe datanya varchar 30, kemudian ada fieldnya adalah alamat, tipe datanya varchar 50, kemudian ada nomor telepon, varchar 12. Nah, caranya kita aktifkan dulu. Cara mengaktifkan adalah use db 12.2001, kemudian create table-nya, table pelanggan. Nah, ini kebetulan terdiri dari, oh, itu kode ya. Oke, Bapak ganti dulu ya di sini. Bukan PIN, tapi kode. Ya. Kode char, ya, nama, cocok, alamat, cocok, kemudian nomor telepon. Ya. Ini kalau membuat satu tabel. Kalau buat satu tabel lagi gimana? Ya sama perintahnya. Ya, create table, ya kan tinggal dilihat aja field-nya apa saja. Ya, tinggal diurutkan aja. Nah, kita lihat sekarang. Nah, ini dia. Jadi ini sudah sangat mudah, sudah Bapak tuntun, tinggal Anda ikuti, Anda sering latihan saja, biar Anda nanti semakin paham dengan apa yang Anda buat. Nah, kalau sudah terbuat tabel pelanggannya, Anda bisa lihat di sini. Ya, show table. Nah, ini ada tabel pelanggan yang ada pada database db12.21.001. Nah, kemudian kita lihat. Nah, bagaimana untuk melihat isi struktur tabel dari pelanggan? Nah, perintahnya adalah describe pelanggan. Bisa disingkat dengan 4 huruf, yaitu DESC. Ya, Anda perhatikan saja. Bisa disingkat dengan 4 huruf. Nah, ini akan tampil. Kemudian yang berikutnya adalah tampilkan daftar tabel yang ada pada database. Nah, ini tadi daftar tabel, ini kebetulan sudah ada. Nih lihat, jawabannya pada nomor 9. Nah, yang ini. Menampilkannya setable, kemudian tampilkan struktur tabel pelanggan. Sorry, ini yang dan katalog, kebetulan nanti Anda sendiri yang buat saja ya. Nah, perintahnya describe pelanggan atau, ya. Bapak bikin di sini, atau cukup 4 huruf saja disingkat bisa. Nah, ini 2 perintah, ya. Jadi pilih salah satu aja, boleh describe, boleh des. Jawabannya ada pada nomor 9, ini sudah ada. Kemudian beri hak akses penuh pada database db12.21.001, tes lagi kepada user. Sorry, ini NIM coba itu maksudnya adalah, saya ganti dulu, ini adalah 12.20.001, namanya adalah tes. Nah, ini dia. Jadi nanti yang sudah kita buat, kita akan berikan hak aksesnya.
ya kepada sebuah user. Perhatikan ya, ini user 12200 bernama tes. Nah, perintahnya adalah dengan menggunakan grant all om db di sana ya. 12. Oh, ini ada yang ya namanya tadi db, Pak. Oh, ini 1221 ya, Dek. Ya, saya ganti ya. Ini kita punya database ini ya. Tuh berapa? 12200 ini 1 kalau tidak salah. Ya, ini perintah benarnya ada di sini. 1221001. Oh, ini ada titik pelanggan ya. Karena tabelnya adalah tabel pelanggan. Itu 1220001 tes ya. At local. Kalau di perintah ini Anda kurang yakin, lihat aja perintah di sini, instruksinya akan benar. Kalau benar dia query-nya oke. Kemudian setelah ini kita exit. Kenapa kita exit? Karena kita sudah memberikan hak penuh kepada user ini. Jadi kita akan melihat di sini. Ya. Nah, kita akan keluar exit dulu. Jadi tidak ada kaitannya dengan yang tadi sudah kita buat. Karena itu masih aktif di DB 12.21001. Nah, masuk ke dalam MariaDB menggunakan perintah ini, gimana caranya? Nah, Anda exit. Exit itu exit yang harus Anda lakukan di perintah exitnya. Kemudian Anda masuk ke sini, xmpp mysql bin mysql.exe menu 122001 tes. Jangan lupa nih ada passwordnya 12345. Nah, sebentar saya tarik ke atas dulu. Kok bisa? Kita ingat dulu ya, ini 122001 tes. Benar nggak passwordnya sekian? Kita lihat di atas pada saat kita buat user. Kita lihat dulu untuk pembuatan usernya itu ada di atas. Ya, ini dia. Di poin kelima, buat user baru pada localhost ya. Nah, ini ada passwordnya 12345. Nah, ini nyambung dengan yang tadi kita jelaskan di nomor 13. Nah, ini dia. 13 ya. Nah, ini dia. Sehingga begitu Anda enter, nah ini keluar seperti ini deh. Nah, setelah itu kita yakinkan benar nggak di user 12201 sudah ada tabel DB 12.21001. Nah, kita tampilkan perintahnya dengan show database. Nah, inilah untuk yang pertama di pertemuan kedua praktek kita. Mudah-mudahan semua rekan-rekan mahasiswa memahami apa yang dijelaskan pada materi ini. Sekarang Bapak akan lanjutkan dengan menggunakan perintah pada XMPP-nya, tapi tidak semua saja. Saya akan ambil beberapa saja, 6 atau 7. Kenapa? Karena tinggal Anda ikuti dari video ini atau materinya juga sama, tinggal Anda ikuti saja, tinggal Anda download. Hasilnya pasti akan sama. Oke, kita lihat ya. Anda sudah bisa untuk mengaktifkan XMPP-nya. Saya stop dulu, stop share-nya. Saya akan masuk pada ini sudah harus aktif ya, Dek. Kalau sudah, kita perhatikan ya. Perintahnya itu kalau ada pada perintah kita pada materi itu adalah cd c.2/ kita tinggal enter saja ya. Kemudian setelah itu Anda boleh untuk menuliskan perintahnya ya, perintah untuk masuk pada MariaDB-nya. Ini yang perlu diperhatikan biar nanti tidak salah, yaitu dengan menggunakan perintah XMPP ya, MySQL dan seterusnya itu akan saya praktekkan untuk diperhatikan biar nanti tidak salah untuk masuk pada XMPP-nya. Oke. Ya, ini perintahnya. Kita tinggal enter saja. Nah, ini tinggal enter saja. Passwordnya tidak perlu
isi karena kita tidak tahu yang pertama ya. Biasanya biarkan begitu. Nah, berarti kita sudah masuk pada MariaDB, kita bisa untuk membuat perintah-perintah yang ada pada MariaDB. Yang pertama kita akan melihat database apa yang ada pada MariaDB ini. Kita lihat dengan database. Ya, kita tampilkan daftar database yang ada pada MySQL. Kok salah? Berarti kita belum melakukan sesuatu lagi. Sebentar. Ya, perintahnya kurang satu, yaitu S. Jadi database. Ya. Nah, ini tadi sudah Bapak buat ini. Ya, jadi ada beberapa yang sudah saya buat lagi, tapi tidak apa-apa. Misalnya kita mau buat lagi, Anda masuk dulu pada MySQL gitu. Ambil dulu use MySQL, kita buat. Nah, kemudian kita mau tampilkan user yang ada pada MySQL, tinggal kita klik saja, select user, kemudian hostnya, from MySQL titik user. Nah, ada di situ. Kemudian kita akan masuk yang berikutnya kembali. Nah, kita akan membuat user ya. Ini tadi sudah ada 111 yang barusan luas, saya akan buat sekarang tidak 1 tapi misalnya 222 gitu ya. Oke. Untuk membuat sebuah user, perhatikan perintahnya adalah kita create user, kita buat duanya. Misalnya terdiri dari 8 digit gitu ya. Kemudian kita buat untuk localhost-nya. Sebentar. Iya. Nah, ini dia. Nah, kalau untuk yang ada passwordnya, tinggal Anda buat sendiri aja ya. Perintahnya nanti ditambahkan dengan kata identified by gitu ya, sebagai passwordnya. Kemudian setelah kita buat, kita bisa tampilkan. Ya. Caranya kita menggunakan perintah select. Yang tadi kayaknya sudah ada. Nah, ini dia. Select user dan sebagainya. Kita lihat. Nah, itu sudah terbentuk 222 ya. Kemudian kita akan membuat sebuah database dengan nama DB. Kita ikuti dengan user yang sudah kita buat. Maka kita buatnya menjadi perintahnya adalah create database. Kemudian kita tambahkan kata DB, kita buatnya 22. Ya. Ini saja. Ya. Sudah oke, kita bisa lihat database yang baru kita buat apakah sudah ada. Ya, ternyata sudah ada ya database-nya. Sudah sukses. Nah, kemudian kita akan buat tabel pada database tersebut. Makanya kita aktifkan dulu. Ya. Kalau kita ingin buat tabel pada database tersebut, kita buat dulu perintahnya ini. Ya, kalau sudah, baru kita buat tabelnya. Tabelnya sama dengan tadi, misalnya tabel pelanggan, maka kita buat sekarang dengan cara perintah create-nya create table. Ya, misalnya adalah pelanggan begini. Isinya adalah misalnya kode ya.
kode, kemudian ada nama, tipe datanya varchar, kemudian misalnya ada alamat, kemudian ada nomor telepon, juga varchar, misalnya 14 begitu ya. Kok salah? Kalau salah kita, oh ini kurang satu. Ya. Nah, kalau sudah kita bisa lihat betul nggak ada tabel yang tadi kita sudah buat pada database DB tadi, maka di sini adalah show table. Ya, ternyata ada. Kemudian kita mau lihat isi dari tabel pelanggan yang kita buat itu apa. Bisa menggunakan kata describe. Kemudian namanya adalah pelanggan. Atau kita bisa juga menggunakan perintah yang kedua. Cukup 4 kata dari depan saja, dia sudah paham. Ya, sama. Oke, sampai di sini saja penjelasan dari Bapak. Silakan dilanjutkan untuk perintah-perintah berikutnya. Kalau sesuai pasti hasilnya akan sama. Ya, terima kasih.